Selamat datang Pak Ustadz Haji Harno atau yang dikenal dengan Ustadz Kade. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, usahanya lancar, cabangnya se-Indonesia. Amin ya robbal. Kita ini tidak boleh mendoakan buruk kepada orang lain, sekalipun kita tidak disukai oleh orang lain. Kadang-kadang iman kita suka rapuh, gampang marah, dan mudah tersinggung. Yang setingkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau dihina selalu tersenyum. Beliau kalau disakiti selalu tersenyum. Bahkan sering saya cerita berulang-ulang, pada saat beliau diludahi, yang diludahi oleh Nabi didoain, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kamu. Ini yang disebut beragama. Tapi kalau beragama ngomel-ngomel melulu, benci melulu, nggak suka orang melulu, berarti agamanya rapuh, imannya rapuh. Ini yang disebut dengan ngaji suluk. Coba kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca, yang baca saya doain mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Bayar sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak dulu. Orang itu disenangi orang itu karena akhlaknya. Orang itu disukai sama orang itu karena kebagusan akhlaknya. Ada orang kaya tapi nggak sopan sama kita. Kita lagi duduk dilengkahin. Kita lagi duduk dilengkahin. Itu kan namanya tidak berakhlak. Kita lagi ngobrol enak-enak, dia buang angin diam-diam. Mana bau. Itu kan namanya tidak berakhlak. Gitu ya. Jadi semakin bagus akhlaknya, nih saya kasih tahu Pak ya, Man, bener-bener ini. Jadi rupanya Rasulullah itu sangat amat mencintai orang yang berakhlak. Bukan orang yang banyak ibadahnya, bukan orang yang banyak baca Qur'annya, bukan orang yang banyak sedekahnya, bukan orang yang banyak wiridnya, tapi orang yang berakhlak. Makanya Khalifah Umar, sahabat Nabi, ada sahabat Nabi yang bilang begini, kalau ada orang yang baca Qur'annya rajin, jangan kagum dulu. Jangan kagum, jangan terheran-heran,
kepada orang yang rajin membaca Al-Quran kalau akhlaknya tidak seperti yang ada di Al-Quran. Ada orang baca Qurannya rajin, ngomongin orang tiap hari, segala Haji Harno lah dikata-katain, Pak Waito lah dikata-katain, segala Ki Jagat lah diomongin, Pak Toto lah dikatain setan. Umpama Pak Yanto dikatain pelit, umpama ini mah Pak Johari dikatain pelit, umpama. Jadi orang yang paling dekat sama Nabi, yang paling bagus akhlaknya. Ini saya kasih tahu, maaf ya, kalau di tahlilan kan suka ada makanan nih di sini nih, tuh ada jeruk, jeruknya nggak ada ya, anggur, ini mah ngasih tahu doang, jarin juga nggak ada, emang tiap hari nggak pernah ada. Ini akhlak nih. Kenapa doa kita nggak manjur habis tahlil? Kenapa doa kita nggak manjur habis doa tahlil, habis yasin? Kita nih kadang-kadang kalau lagi salaman sama orang, ini kan ada orang di sini, ini ada jeruk, dilengkain aja jeruk tuh, jeruk dilengkain, lemper dilengkain, air dilengkain. Itu akhlak. Itu akhlak. Jadi makanan nggak boleh dilengkain, Ustaz, nggak boleh. Ini ngaji akhlak. Kok nggak boleh dilengkain? Jeruk itu makhluk, air ini makhluk. Lemper dari apa asalnya? Beras. Beras itu makhluk. Kacang dari mana asalnya kacang? Dari tanah. Makhluk. Jadi nggak boleh dilengkain, nggak boleh. Kalau kue, air, makanan nggak boleh dilengkain, apalagi orang. Ini kadang-kadang dianggap remeh sama kita. Saya kan kadang-kadang kalau lagi ceramah di depan ada jeruk, saya pinggirin, saya bisikin panitia, tolong bungkusin. Pinggirin lagi nih, tolong amanin. Tadi ambil lagi mau Ustaz Kade. Pinggirin, baru saya ke depan. Itu akhlak. Jadi terhadap makanan juga harus berakhlak. Saya punya guru saya punya guru mursyid. Itu setiap kali beliau mau makan, kayak orang ceramah, pakai sarung, pakai jubah, pakai sorban, pakai udang-udang. Ditanya sama muridnya, "Wahai Tuan Guru, mau kemana?" "Mau makan." "Mau makan?" Siapa itu? Syekh Malik, seorang ulama besar, wali min auliyaillah. Lo mau makan kok pakai baju yang rapi, dia kan makhluk, nasi ini makhluk. Jadi saya bukan cuman hanya menghormati nasi, tapi saya menghormati yang menciptakan nasi. Siapa yang menciptakan nasi, yang menciptakan beras? Allah. Jadi saya menghormati zat yang maha besar, yang memberikan rezeki kepada saya. Jadi makannya juga rapi, nggak kayak kita makan begini tuh, daging ayam, telur gelindingin, telur gelindingin, makan begini tuh, maaf ya, ini makan maaf. Gitu. Orang pada begini 3 jari dia mah diraup gitu, ya kan? Itu namanya adab. Ini bener nih, masya Allah, ya.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang kita hormati bersama Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sugianto Amin beserta wakilnya dan jajaran staf pengurusnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Amin ya Allah. Juga yang kita muliakan, yang kita hormati Al-Ustadz Haji Harno atau Suharno ya, atau Ustadz Kade beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, nikmat panjang umur. Saya perhatikan nih Ustadz Haji Harno ngaji subuhnya rajin, ya, rajin datang terus dia mah. Makanya kalau full datang kita kasih Indomie telur ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan beliau ahli sorga, amin. Juga yang saya muliakan Bapak RT, ada nggak ya RT-nya nih? Ada. RT semua, warganya Allah, ya kan? Juga yang kita muliakan donatur pengajian Bapak Purnomo, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan bisa kumpul kembali bersama dengan kita, bersama-sama dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, saya doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat bapak-bapak beserta istri bapak, amin, dan seluruh anak keturunan bapak. Amin. Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat oleh Allah, amin. Rezekinya lancar, amin. Usahanya lancar, amin. Dan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya sering bilang sama orang-orang, saya sering ngomong sama jamaah, kita ini kalau dikasih susah jangan suka mengeluh, jangan suka gelisah. Nggak apa-apa di dunia ini kita seumpama diuji dengan kekurangan harta, nggak apa-apa. Nggak apa-apa hidup kita ini di dunia gali lubang, tutup lubang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di dunia ini kita tidak dijadikan orang kaya, nggak apa-apa. Itu terserah bagaimana Allah. Kita nganggur, nggak punya pekerjaan, nggak apa-apa, biarin. Itu kehendak Allah. Yang penting nanti pada saat kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Kuburan kita dijadikan taman surga. Itu yang penting. Kita nih kalau mengeluh, malu sama Nabi. Ini termasuk kajian suluk. Nggak boleh mengeluh. Dalam Quran, Allah mengatakan, La tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa atas rahmat Allah. Nggak usah uring-uringan. Beras habis. Gak usah marah sama istri, beras habis. Gak usah ngomel sama anak.
gak punya duit, gak usah ngomel sama istri sama anak. Terus bagaimana Ustadz? Contoh Nabi. Contoh Nabi. Saya sering bilang berulang kali, pada saat Nabi dalam keadaan lapar, ini maaf ya, kita kan belum pernah nih, kita nih belum pernah merasakan lapar seperti Nabi. Saya mau tanya sama bapak-bapak, pernah nggak dalam 7 hari berturut-turut bapak nggak ketemu nasi? 7 hari ya, 7 hari berturut-turut tidak ketemu nasi, pernah nggak? Pernah nggak saking laparnya perut bapak diganjel pakai batu terus diikat sama kain, butiran batu diikat sama kain di atas perutnya? Itu dilakukan oleh Nabi. Sampai Nabi lagi ruku, sampai Nabi lagi sujud, itu bunyi kertuk. Sampai sahabat mendatangi Nabi, ada apa ya Rasul? Suara apa tadi? Dibuka sama Nabi, ternyata Nabi mengganjal perutnya dengan kain. Saya nih, kata Nabi, udah 7 hari nggak makan. Kenapa nggak lapor sama saya? Saya nggak mau ngerepotin sahabat saya. Itu kata sahabatnya, kenapa nggak lapor sama kami? Kami sahabat nih ya Rasul, nanti pasti diberikan. Saya malu. Itu Nabi itu. Jadi Nabi 7 hari nggak makan, ngapain? Minum air zam-zam selama 7 hari. Jadi kalau kita pas lagi nggak punya duit, sabar. Datang ke Pak Haji Harno, nggak apa-apa. Jujur. Nah, ngomong-ngomong ada nggak? Ngomong aja udah sama Pak Johari. Ngomong aja. Pak Guru, gimana Pak Guru ini? Aduh, lagi juga lagi susah. Banyak orang yang nggak tahu nih, sedekah itu balasannya 10, 30, 100, 700, 900 sampai 1000 kali lipat. Tapi ada pahala yang lebih besar daripada sedekah. Apa itu? Bantuin orang yang lagi susah. Bantuin orang yang lagi susah. Balasannya berapa? 18 kali lipat dikali 1000. Jadi minjemin uang orang yang lagi susah, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Itu yang bilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baginda Rasul pernah mengatakan, siapa orang yang waktu di dunianya memudahkan urusan orang lain, maka nanti di akhirat urusannya akan dibikin mudah oleh Allah. Pak, jangan dikira nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan enak. Enggak. Ngeri, Pak. Malu di hadapan Allah. Satu dunia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar.
Matahari oleh Allah didekatkan satu jengkal di atas kepala kita. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri di atas mata kakinya. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai betisnya. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai batas dengkulnya. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai batas pinggangnya. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai batas pusarnya. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai batas lehernya. Sampai ada yang terendam di atas kepalanya. Saking panasnya itu matahari, satu jengkal didekatkan di atas kepala kita pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Hanya orang-orang yang rajin sedekah, hanya orang-orang yang rajin sedekah. Apa kata Nabi? Mereka orang-orang yang rajin bersedekah akan bernaung di bawah sedekahnya. Artinya sedekahnya itu yang bakal menyelamatkan kita. Siapa ini yang nyumbang kopi? Oh, Pak Johari. Setiap kopi habis, beliau pasti datang. Setiap kopi habis, beliau pasti datang. Satu kontainer dibawa ke masjid itu kopi. Bukan malah bawain kopi pulang ke rumah. Kadang-kadang kita bawain kopi dari masjid pulang ke rumah. Mana lo? Kata istrinya, mana lo? Biasa ngopi di masjid. Kata istrinya begitu pulang, lu bawa kopi tuh. Banyak di masjid. Siapa yang nyumbang? Pak Guru Johari. Wih, hebat dia. Hebat sekarang dia udah tobat. Ingat nggak Bapak, maaf ya, ibadah yang tertinggi nih, sodako. Saya waktu itu kan pernah cerita, maaf ya, pada saat Umar masuk ke rumah baginda Rasul, dilihatkan ada satu butir korma, nangis Pak. Kalau kita kan enggak, di rumah itu Bapak punya itu enggak, apa namanya, kitchen set ya, bener ya, kitchen set, Indomie baris, iya, Indomie ayam bawang, mie goreng, betul kan? Ada daging di freezer, sampai ada orang naruh daging korban Pak, 3 bulan awet di kulkas. Ada. Ya orang lagi bungkusin dia ngumpetin. Dapat 4. Aduh. Luar biasa itu. Kalau kita sering ngumpulin makanan Pak, maaf ya, malu sama Nabi. Kata Umar, ya Rasul, cuman ada sebutir korma. Iya Umar. Nangis, Umar nangis Pak. Nangis. Nabi cuman ada satu butir korma di rumahnya tuh. Jadi kita kalau lagi kehabisan beras, jangan suka sedih. Kehabisan makanan, jangan suka sedih. Itu ujian dari Allah. Ntar aja Ustadz Harno datang ngajak tahlilan, kan lumayan dapat berkat. Ya, bener nggak? Iya, betul. Kalau pengen dapat 2, umpetin 1 buat anak. Rasul bilang sama Umar, ya Umar, itu 1 butir korma itu juga buat tamu. Tambah nangis Umar bin Khattab, seorang nabi yang mulia, baitul mal ada pada genggamannya, tapi hidup dalam kesederhanaan. 7 hari baginda Rasul nggak makan, diganjal perutnya dengan batu. Rasul nggak ngeluh. Pak,
Pak, ini kita nih kalau lagi susah, jangankan orang, jangankan orang, Tuhan disalahin sama dia, Tuhan masih digosipin. Tuhan gimana sih? Tuh, Tuhan bagaimana sih, saya udah sholat berjamaah tiap hari, saya udah baca Quran, saya udah puasa Senin Kemis, saya udah puasa Daud, saya udah sedekah subuh tiap sore, tiap pagi, sedekah subuh tiap pagi. Kenapa hidup saya masih susah? Gimana sih Tuhan? Udah sholat masih susah, bagaimana sih Tuhan? Tuhan, salah saya apa Tuhan? Itu kadang-kadang jangankan orang, Tuhan masih disalahin. Maaf ya nih, maaf nih kalau bahasa kasar saya, berarti tidak beradab. Berarti tidak beradab kepada Tuhan, kepada Allah. Nabi itu malu Pak kepada Allah. Malu. Termasuk nabi-nabi yang lain, malu. Nih saya kasih tahu, maaf ya, nauzubillah min zalik. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan aja disalahin, apalagi orang. Tuhan gimana sih? Tiap hari saya berdoa, kok doa saya belum dikabulin juga? Tiap hari saya sedekah, kok doa saya belum dikabulin juga? Jadi nggak boleh kita nyalain Allah, nggak boleh. Itu namanya kufur nikmat. Kalau lagi seneng, alhamdulillah. Lagi susah, itu orang mukmin Pak. Nih saya kasih tahu, kata Nabi, orang yang paling banyak merasakan lapar di dunia, nanti dia akan merasakan kenyang di akhirat. Tuh Nabi yang bilang, orang yang banyak merasakan lapar di dunia karena kekurangan ekonominya, kata Nabi, kalau dia bersabar, orang itu akan dibikin kenyang di akhirat. Dan orang yang selalu kenyang di dunia, tidak peduli dengan fakir miskin, di akhirat dia akan merasakan orang yang paling lapar. Jadi ini akhlak kepada Allah. Nggak boleh. Sakit nih, sakit, giginya sakit, kagak sembuh-sembuh, maaf. Ada orang lewat diomelin, istri nyetel dangdut, bentak-bentak, jangan nyetel dangdut loh, kalau gue lagi puyeng, tak gue banting loh. Oh banting, istrinya mau dibanting Pak, istrinya mau dibanting. Anak lewat, jangan lewat-lewat, ntar gue tendang loh. Buset, anak mau ditendang. Tangga naik motor ngebut, gue copotin ban lu ntar. Itu namanya hatinya nggak bersih. Bapak ingat nggak waktu Nabi Ayub dikasih sakit? Menurut riwayat kurang lebih 8 tahun. Riwayat lain mengatakan di atas 8 tahun. Pada saat Nabi Ayub sakit, istrinya kan bilang, wahai Nabi Ayub, kekasih Allah. Nabi Ayub gelarnya apa? Nabi Ayub gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Kata istrinya, ya Nabi Ayub, berdoalah kepada Allah supaya disembuhkan. Apa jawab Nabi Ayub? Saya malu istriku, saya malu, sehat saya lebih banyak daripada sakit saya. 8 tahun dikasih sakit, habis badannya. Yang tersisa lidah dan hatinya. Ini kita baru sakit gigi ya, Tuhan. Sakit kepala, Tuhan. Ya kan? Sakit perut, Tuhan. Ya kan? Segala obat dibilang nggak manjur, dokternya digoblok, dokter bego nih ngasih obat. Sampai dokter dibego-begoin.
Ah, obat kagak manjur ini. Sampai obat dibilang nggak manjur. Bapak harus tahu, kata Nabi nih, orang yang sakit itu beruntung. Orang yang sakit itu beruntung. Kenapa orang yang sakit itu beruntung? Karena kata Nabi, orang yang sakit dia sabar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dikasih sariawan supaya berhenti ngomongin orang. Kan kita sering ngomongin orang. Kalau ada sariawan kan nggak bisa. Lu ngomong apa? Ustadz Harno nggak bisa ya. Kenapa dia pelit umpama gitu. Gak sariawan dia biar jangan gibah. Kasus sakit gigi, bawa itu. Ngomong apa lu? Itu sebenarnya Allah sayang sama dia supaya jangan bergibah. Jadi sakit itu untung, Ustadz, untung bisa menghapus dosa. Dosa terhapus pada saat itu. Allah nggak mau siksa kamu di akhirat, tapi Allah akan bersihkan dosamu dengan mendatangkan sakitnya kepadamu. Berarti Allah sayang sama kita. Dikasih sakit perut, berarti Allah sayang. Ingat, dulu pernah nggak nyolong mangga? Iya. Ngambil cabai tetangga nggak pakai ngomong, sakit perut. Makan bala-bala di warung, makannya 4, bilangnya cuma 2, ya kan? Umpama ini, itu kan penghapus dosa. Sakit itu penghapus dosa. Nggak jujur sama istri, punya duit bang, nggak ada. Tahu pacarnya selingkuhannya, dibeliin mie ayam 2 bungkus, makan sama pacarnya selingkuhannya, sakit perut, berak 7 bulan, kagak berhenti sakit perut tuh. Jadi apa-apa itu jangan suka buruk sangka kepada Allah, nggak boleh. Apa-apa jangan buruk sangka kepada Allah, nggak boleh. Senang, alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Bahagia, alhamdulillah. Sedih, alhamdulillah. Punya duit, alhamdulillah. Kagak punya duit, alhamdulillah. Allah senang kepada orang yang pandai bersyukur. Jadi kita ini sebenarnya banyak untungnya, Pak. Kita doa nggak dikabulin sama Allah, tapi badan kita dikasih sehat. Kan untung, Pak. Ada orang iya dikasih kekayaan yang banyak, tapi sakit melulu. Kita ini harusnya banyak syukurnya daripada kufurnya. Jadi jangan apa-apa nyalain Tuhan, Tuhan nggak adil. Dah kalau begitu saya nggak mau sholat lagi lah, percuma sih, orang sholat nggak sholat sama aja, jikir nggak jikir sama aja, sholawatan nggak sholawatan sama aja. Itu namanya godaan setan, Pak. Hati-hati itu. Setan tuh nggak senang sama orang ibadah. Makanya kita selalu dibisiki supaya putus asa di dalam berdoa. Maka di sini Nabi mengajarkan sabar dalam taat. Sabar dalam taat. Artinya kalau belum dikasih kesenangan, kekayaan, terus kita ibadah. Dan ibadah kita bukan semata-mata karena dunia, tapi karena Allah. Kalau dunia kita nggak dikasih, apa kata almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham? Jangan khawatir, Allah masih punya surga untuk kita. Begitu, Pak. Bukan kata saya tuh. Jadi ada muridnya tanya sama beliau, Kiai saya udah sholat, Kiai saya udah wirid, Kiai saya udah jikir, Kiai udah sedekah, tapi hidup saya masih susah. Apa jawab almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham? Jangan khawatir, masih ada surga. Allah siapkan istana buat kamu. Allah tahu, Pak, barangkali kalau kita dikasih kaya, belagu. Ntar nyeleweng lagi, ngelihat ada perempuan cantik diikutin. Bener, Pak, Allah tahu. Jadi nggak dibikin kaya, biar selamat.
Kadang-kadang dapat rezeki dikit juga belagu, kadang-kadang janda mulu disedekain. Yang muda mulu yang dicari. Kali-kali yang peyot gitu datengin. Ya kan? Pinter amat Pak Guru Johari. Jangan janda muda melulu dong. Yang tua datengin. Iya. Ya kan? Pak Toto, yang tua, jangan yang muda. Ya kan? Mudah-mudahan kajian suluk kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini bukan kata saya, Bapak. Ini bukan kata saya. Bapak duduk di majelis ilmu kayak begini nih, maaf ya. Ini bukan kata saya. Ini kata Nabi. Bapak duduk di majelis ilmu kayak begini nih, duduk di majelis ilmu kayak begini, istiqomah, nggak putus, terus saja nyambung, akan dibebaskan dari azab kubur dan diselamatkan dari pertanyaan alam kubur. Jadi jangan khawatir Pak, orang yang duduk di majelis ilmu bebas dari azab kubur, bebas dari pertanyaan kubur. Itu namanya bonus Pak, khusus bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Yang menyuruh siapa? Nabi. Ini penutupnya nih. Jadi kata Nabi, Nabi bilang sama sahabat, "Hei sahabatku, berkumpullah kalian di taman surga." Ya Rasul, emang ada taman surga? Ada. Kata sahabat, di mana ya Rasul? Di tempat berkumpulnya para ulama. Duduklah kamu di situ. Jangan kamu menghindar, jangan kamu menjauhi. Duduk di majelis ilmunya para ulama. Kamu akan dibebaskan dari azab kubur. Dan kuburmu itu akan dijadikan taman-taman surga. Nabi yang bilang. Jadi kalau orang, maaf ya, nauzubillah min zalik, yang jauh dari ulama, yang jauh dari kiai, kuburannya sempit. Begitu kita dekat dengan ulama, ini maaf nih, ini benar kisah nyata. Yang bicara bukan saya, yang berbicara para nabi. Begitu ahli ilmu, nih yang duduk di majelis ilmu, itu kelihatannya Pak, begitu jasad kita ditaruh di liang lahat, pada saat itu Allah akan bentangkan taman-taman surga bagi dirinya. Dibikin luas kuburan itu, seluas mata memandang. Kelihatannya kan sempit kalau kata orang yang melihat, wajahnya ditempel ke tanah, kemudian badannya ditutup dengan papat, diuruk dengan tanah. Kelihatannya sempit. Tapi kata Nabi, orang yang berilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, dia kalau mati, matinya mati syahid, dan syahidnya itulah yang menjadikan Allah kasih bonus taman surga di alam kuburnya. Ini benar Pak. Jadi bukan main-main ini majelis ilmu. Maka jangan putuskan dengan majelis ilmu. Salah. Dosanya besar. Ini benar Pak. Ya, semakin kita cinta kepada ulama, dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah. Maka saya senang bapak-bapak bisa berkumpul di majelis ilmu. Jaminannya insya Allah kuburan Bapak dibikin luas oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul lazi turja syafa'atuhu likulli hawli minal wali mutahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidun kaunaini wa saqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul lazi turja syafa'atuhu likulli hawli minal wali mutahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min arbi wa min najmi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Habibul Azidur ya syafa'atuhu li kulli hawli bina wa li mutahimi Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi